Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Danu Van Danu di Posmis Podcast Sebayu Misteri. Saya selalu berdoa pemirsa Posmis selalu sehat agar terus menonton Posmis. Oke, sahabat podcast Sebayu Misteri Posmis, edisi kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan ke email Sebayu FM dari Laili yang ada di Brebes. Bercerita pengalaman mistisnya saat ia berada di pondok pesantren. Untuk kalian yang mau kisah mistisnya ditampilkan atau diceritakan ulang di Posmis, kirim saja ke email Sebayu di sebayu94fm@gmail.com. Atau kalian mau datang langsung ke studio Posmis, nah boleh banget ya. Chat saja di WA Sebayu FM di 0813 2999 8694. Nanti admin kami bakal menghubungi kalian lebih lanjut. Seperti biasa, sahabat Posmis, saya menghadirkan kawan saya Mbah Rokso yang akan mendeskripsikan dan menggambarkan cerita dari Laili. Langsung saja kita simak bersama cerita mistis dari Laili di Posmis. Sahabat Posmis, perkenalkan, Laili ini adalah anak seorang tokoh agama yang cukup kondang di daerahnya. Sedari dia sekolah dasar, ayahnya ini sudah menggadang-gadang Laili untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Selepas lulus sekolah dasar, Laili sudah dipersiapkan untuk mempelajari ilmu agama Islam. Lebih baik lagi di sebuah pesantren di selatan kota. Laili berangkat mondok diantar semua keluarga, ayah, ibu, dan adiknya, serta beberapa saudaranya juga ikut mengantar Laili menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Sahabat Posmis, digambarkan oleh Laili ini, pondok pesantren atau ponpes tempatnya menuntut ilmu itu terletak di sebuah daerah di wilayah pegunungan. Hawa yang sejuk, air yang jernih, dan suasana alam yang asri ini sangat terasa di pondok pesantren tersebut. Dari kesan pertama Laili di sana, sepertinya dengan kondisi udara dan lingkungan yang indah, Laili akan betah mondok di sana. Sebagai gambaran juga, pondok pesantren ini sangatlah luas. Karena pendidikan yang di sana sejak taman kanak-kanak hingga
setara SMA dengan ratusan santri yang tinggal dalam beberapa bangunan kamar atau bilik. Dalam satu bilik itu tinggal 15 orang santri dari anak SD hingga SMA yang tidur di kasur lantai. Jika dihitung, ada sekitar 12 bilik yang berjejer dalam 3 lantai. Di dalam bilik itu ada juga lemari-lemari yang berderet, tempat santri menyimpan bajunya dan perlengkapan selama mondok. Dan Laili ini menghuni di bilik 12 atau bilik terakhir yang lokasinya ada di lantai 3 bangunan tersebut. Sahabat Posmis, sebulan Laili berada di pondok pesantren itu dan ia sudah mulai kerasan. Perasaan rindu rumah hanya berlangsung beberapa hari awal dia masuk di ponpes tersebut. Teman-teman yang baik yang baru ia kenal, termasuk pengasuh pondok yang sangat mengayomi dan banyaknya kegiatan di sana, ini membuat Laili betah. Kegiatan demi kegiatan diikuti dengan semangat oleh si Laili, dari mulai sekolah, mengaji, kajian, dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Nini Laili ikuti bersama-sama dengan teman-teman barunya di pondok tersebut. Beberapa bulan Laili tinggal di ponpes. Dia mempunyai sahabat dekat, sebut saja bernama Fatimah. Fatimah ini kakak kelas Laili. Ia sudah berada di pondok itu lebih lama dari Laili. Tetapi karena dalam hal obrolan mereka cocok satu frekuensi, jadi akhirnya Laili dan Fatimah ini menjadi akrab. Dan kemana-mana ia berdua selalu bareng, saling membantu, dan membuat Laili jadi semakin akrab dengan Fatimah ini. Sahabat Posmis, Laili ini tinggal di bilik 12. Sebenarnya dari awal dia masuk di ponpes tersebut, dia penasaran. Ada satu bilik atau ruangan yang pintunya selalu terkunci rapat dan kosong. Padahal semua ruangan di sana sudah terisi penuh oleh santriwati. Bilik itu adalah bilik 13. Tepat di sebelah ruangan atau bilik tempat Laili tinggal. Kalau dilihat-lihat, ruangan itu sama dengan ruangan lain. Pintu bercat coklat dan jendela tinggi yang tertutup rapat oleh tirai. Yang mengherankan hanyalah ruangan itu atau bilik itu tidak pernah ada satupun orang yang masuk. Entah itu santri ataupun pengurus, tidak pernah menyambangi bilik itu. Bahkan sepertinya dilarang untuk siapapun masuk. Karena kepala pondok sendirilah yang menggembok pintu bilik 13 dari luar. Hal tersebut membuat Laili penasaran. Dia yang setiap hari melewati bilik 13 itu sering mengamati pintu yang tergembok itu. Sampai suatu hari, saking penasarannya dengan bilik 13 itu, Laili mencoba mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu, melihat ada apa di dalamnya. Dia melihat dalam bilik itu memang tidak berpenghuni, tetapi
terdapat kasur dan lemari seperti halnya bilik-bilik lainnya. Dan Laili tersentak kaget. Dia ditarik oleh Fatimah yang mendapati Laili sedang mengintip ruangan terlarang itu. Laili, gak usah lihat-lihat di dalam. Kenapa, Kak? Udah, gak boleh pokoknya. Gak usah diulang. Kalau ketahuan pengurus pondok, nanti kamu bakal dihukum. Sebenarnya Laili sangat penasaran dengan sikap Fatimah yang melarangnya melihat bilik 13 itu. Memang tidak pernah ada yang membahas kenapa bilik 13 itu dibiarkan kosong. Ada apa sebenarnya? Ada sejarah apa? Kenapa kalau dia bertanya tentang masalah itu semua seakan bungkam? Malam itu Laili mencoba memejamkan mata. Entah kenapa malam itu Laili merasa sulit untuk memejamkan mata dan tidak kunjung mengantuk. Padahal biasanya jam 9 malam dia sudah sangat ingin tidur, karena besok pagi jam 4 pagi ini santri harus sudah bangun untuk bersiap sholat subuh dan kajian pagi. Padahal suasana malam itu sangat nyaman, sejuk, karena dibarengi hujan rintik-rintik sedari sore turun di area pondok. Ia mencoba berzikir hingga tidak terasa tertidur dengan sendirinya. Tetapi sahabat Posmis, dia terbangun dengan tiba-tiba. Laili mendengar suara wanita membaca ayat Al-Quran dengan sangat merdu. Suaranya jelas sekali terdengar di tengah malam, di saat santri yang lain tengah tertidur. Sebenarnya tidak mengherankan kalau ada suara santri mengaji di lingkungan pondok pesantren. Biasanya juga santri memang ada kegiatan mengaji bersama-sama, tetapi sepertinya suara santriwati mengaji di tengah malam buta seperti itu baru kali ini Laili dengar. Apalagi suara itu Laili yakini berasal dari bilik 13. Karena bilik tempat Laili tidur persis berdampingan dengan bilik 13, dan suara itu jelas sekali dari ruangan sebelah. Tapi siapa yang ada di sana malam-malam begini? Laili hendak membangunkan Fatimah atau siapapun yang ada di kamar itu. Dia ingin memastikan siapa dan dari mana asal sumber suara. Tetapi melihat Fatimah tertidur dengan sangat nyenyaknya dan melihat jam dinding yang menunjukkan jam 12 malam, Laili mengurungkan niatnya. Kasihan kalau harus mengganggu waktu istirahat teman-temannya. Perlahan ia bangun, membuka pintu dengan sangat perlahan agar tidak ada yang terbangun. Laili ini memang tipikal orang yang cukup pemberani, sehingga di tengah malam buta dia berani keluar mencari sumber suara perempuan mengaji itu.
Di luar kamar semakin jelas suaranya dan semakin yakin bahwa asalnya dari bilik 13. Tetapi siapa yang ada di dalam? Lampu bilik 13 tidak ada yang menyala alias gelap. Bukannya masuk kamar lagi, Laili malah semakin mendekat ke bilik 13 itu, mengintip dari lubang kunci, penasaran siapa gerangan yang ada di dalam dan tengah mengaji. Dan Laili tersentak kaget. Sedang apa kamu? Udah dibilangin jangan suka penasaran. Ayo buruan masuk sebelum ada pengurus yang lihat kita. Nanti kita dihukum keluar kamar malam-malam loh. Laili kemudian masuk kamar lagi. Dia belum sempat menceritakan apa yang dia dengar. Suara orang mengajinya sudah hilang. Sahabat Posmis, seperti biasa, setiap Kamis malam pada akhir bulan di pondok pesantren diadakan pengajian di aula dan semua santriwati wajib mengikutinya. Kegiatan itu dilakukan sehabis Isya sampai hampir jam setengah 12 malam. Jarak antara aula dan bilik tempat tidur santri ini lumayan jauh, karena letak aula ada di bagian depan pondok. Sementara jika mau ke bilik santri, ini harus melewati beberapa ruangan seperti kantor pondok, lapangan olahraga, ruang makan, dan juga ruang serbaguna kecil yang biasa dipakai pengurus pondok untuk berdiskusi. Laili seperti biasa mengikuti pengajian bulanan bersama teman-temannya yang ada di satu biliknya. Selesai mengaji, mereka berjalan kembali ke bilik. Suasana malam itu sangat dingin karena letaknya di pegunungan, sehingga tidak heran kalau malam memang sangat dingin, apalagi malam itu juga berkabut atau kabut sedang turun. Laili berjalan beriringan dengan Fatimah sampai depan ruang serbaguna. Entah kenapa seperti ada suara riuh dari atas atap. Laili mendongakkan wajahnya melihat ke atap ruang serbaguna itu. Jelas sekali ada sosok yang berdiri di atap. Posturnya tinggi, badan tertutup kain putih panjang, dan kepalanya juga ditutupi oleh jubah hitam panjang. Kain penutup sosok yang ada di atap itu berkibar-kibar tertiup angin malam. Laili langsung berteriak, membuat teman-temannya yang berjalan berbarengan itu pun kaget. Dia menunjuk ke atas atap, dan memang tidak hanya Laili saja yang melihat. Hampir semua santriwati itu melihat, dan seketika itu sosok tersebut terbang melayang-layang di atas atap menuju ke atap bilik santriwati. Dan tepat di atas bilik 13 sosok itu menghilang, seakan-akan seperti masuk ke dalam bilik tetapi melalui atap. Kejadian itu jelas menghebohkan santriwati yang lain. Beberapa tidak mau kembali ke bilik karena takut, sehingga pengurus saat itu memperbolehkan mereka malam itu tidur di ruangan pengurus. Akhirnya malam itu mereka tidak tidur, tetapi menghabiskan malam dengan mengobrol di dalam ruangan pengurus. Laili akhirnya menceritakan juga pengalaman mendengar suara wanita mengaji malam-malam itu yang ada di bilik 13.
Dan ternyata tidak hanya Laili saja yang punya pengalaman aneh. Teman-temannya juga banyak yang mempunyai pengalaman di luar nalar dari bilik 13, tetapi tidak berani bercerita. Di antaranya ada yang mendengar suara gaduh dari ruangan tersebut, seperti orang sedang bersih-bersih, dan ada juga yang mendengar langkah kaki masuk ke dalam bilik 13 itu. Aneh. Sebenarnya ada apa di bilik itu? Malam itu terbukalah semua pengalaman-pengalaman horor yang bersumber dari bilik 13 itu. Akhirnya Fatimah sebagai penghuni lama di pondok tersebut mulai bercerita bahwa dulu ia berada di bilik 13 tersebut. Sebenarnya dulu bilik 13 itu sama seperti bilik-bilik lainnya. Dihuni banyak santriwati dan normal saja, tidak ada yang aneh. Sampai suatu ketika beberapa tahun yang lalu terjadi tragedi. Siang itu, beberapa tahun lalu hari Jumat, seperti biasa santri libur sekolah. Hari Jumat memang dimanfaatkan untuk bersih-bersih kamar seperti mengepel, beberes bilik, dan juga menjemur kasur lantai agar tidak lembab. Karena berada di lantai 2, kasur-kasur lantai itu dijemur di pagar pembatas atau balkon bilik. Entah bagaimana ceritanya, ada seorang santriwati yang duduk di atas kasur yang dijemur di balkon dan terpeleset hingga jatuh ke bawah. Naasnya, kondisi bawah saat itu sedang ada renovasi sehingga banyak bahan material seperti pasir, besi cor, dan batu besar ada di sana. Dan santriwati itu terjatuh dengan kepala membentur ke sebuah batu besar. Lukanya cukup serius, patah tulang dan juga benturan membuat ia harus dilarikan ke rumah sakit. Fatimah saat kejadian itu baru masuk beberapa bulan di pondok pesantren. Ikut menjenguk korban yang jatuh itu bersama pengurus dan juga Pak Kiai pemilik pondok. Fatimah masih ingat di depan Pak Kiai pemilik pondok, saat di rumah sakit santri yang jatuh itu sempat mengatakan bahwa dia tidak mau pulang sebelum lulus pondok. Karena saat itu hanya terhitung tinggal beberapa bulan lagi ia lulus. Dan Pak Kiai pun mengiyakan. Tetapi rupanya itu adalah permintaan terakhirnya karena beberapa jam setelahnya santriwati itu meninggal dunia. Kenapa bilik 13 itu dikosongkan, Kak? Karena setelah dia meninggal, banyak kejadian aneh di sana. Pernah suatu malam ada penghuni bilik yang tiba-tiba berteriak-teriak kesurupan. Teman sekamar yang menolong pun ikut kesurupan. Bahkan pengurus pondok yang berniat mengatasi kesurupan pun ikut dirasuki. Saat itu hampir 20 orang kesurupan di bilik itu. Dan suara teriakannya hampir sama dengan suara santri yang meninggal itu. Sampai akhirnya semua yang kesurupan disembuhkan oleh Pak Kiai. Saat itu, kata Fatimah, Pak Kiai ingat permintaan terakhir dari santri yang meninggal itu, bahwa ia tidak mau pulang sebelum lulus. Mungkin ia masih ada di bilik 13 itu. Akhirnya untuk menghindari hal yang serupa, Pak Kiai meminta agar bilik 13 dikosongkan. Penghuni dibagi ke bilik-bilik lain, termasuk Fatimah.
Sampai saat kelulusan tiba dan penerimaan santri baru dimulai, bilik 13 itu kembali dibuka dan dihuni lagi setelah dikosongkan berbulan-bulan. Tetapi kejadian kesurupan massal itu terulang kembali. Bahkan banyak anak yang melihat penampakan sosok putih terbang melayang-layang di dalam bilik. Karena banyak santri yang ketakutan, bahkan sampai ada yang mengundurkan diri, maka Pak Kiai memutuskan untuk mengkosongkan bilik 13 itu kembali, hingga menguncinya dari luar agar tidak ada yang masuk. Dan Pak Kiai pun berpesan untuk merahasiakan kejadian-kejadian itu agar tidak menakuti santri baru. Insya Allah aman, kata Pak Kiai waktu itu. Hingga sekarang bilik itu masih dikosongkan. Kadang masih ada suara-suara aneh dari dalam bilik. Beberapa kali santri juga melihat sosok yang terbang di atas bilik, tetapi sudah tidak ada lagi yang kesurupan. Mungkin santri yang meninggal itu masih ingin ada di sana, atau siapapun sosok yang terbang itu, tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Sahabat Posmis, itu dia cerita dari Laili, bilik 13, yang sampai sekarang ini masih dalam kondisi kosong. Karena jika dipaksakan untuk diisi, ya itu tadi, ada kejadian-kejadian seperti kesurupan yang seakan-akan bilik 13 itu tidak mau ditempati oleh manusia atau ditempati oleh santri-santriwati di bilik 13. Oke, sahabat Posmis, saya sudah menceritakan cerita horor dari Laili ini, dan Mbah Rokso ini sudah menggambar, mendeskripsikan sosok apa yang ada di sana. Mbah Rokso, wah, ini pasti sahabat Posmis penasaran dengan gambarnya ya. Nah, Mbah Rokso akan mendeskripsikan sosok apa yang ada di sana, Mbah. Iya, baik. Jadi ini yang sementara tertangkap di alam gaib di lokasi yang diceritakan. Memang agak susah ya untuk membuka alam gaib dari TKP ini karena memang dijaga sangat ketat. Ketika pertama masuk saya sudah dihadang. Dihadangnya itu kayak bersih ya, jadi makhluknya itu bersih. Saya kira itu makhluk yang baik, saya kira. Jadi menghadang saya supaya ada kepentingan apa memasuki alam ini gitu. Jadi seperti orang mengenakan peci panjang, tetapi ditutup kain kerudung. Jadi mukanya itu pakai peci panjang tapi ditutup kerudung semua. Jadi seolah-olah dia jilbab tapi di dalamnya peci tinggi. Kemudian pakaiannya itu seperti pakaian orang-orang Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi ya, yang panjang-panjang dan besar begitu. Tapi tubuhnya tidak besar, tubuhnya hanya kecil saja. Seperti manusia pada umumnya. Seperti manusia pada umumnya, cuma badannya panjang ya, panjang. Jadi dia sangat tinggi. Dan lokasinya itu bukan di darat ya, tapi dia lebih di atap dari lokasi itu. Ketika saya masuk malah saya sempat didorong, tidak boleh masuk, saya sempat didorong. Kemudian ya alhamdulillah, maksud kita kan baik begitu ya. Maksud kita baik, kita juga sopan, kita tidak ingin mengacak-acak TKP itu. Kemudian setelah sedikit negosiasi, kemudian mungkin ini yang menjaga wilayah tersebut mempersilahkan
Begitu mempersilakan, saya langsung menuju ke TKP yang diceritakan tadi. Laili. Ya, jadi di bilik ke-13 13 ini. Langsung saya menemukan berbagai posisi. Jadi ada dia sedang duduk bersandar tembok, itu ada di sekitar tangga. Sekitar tangga. Jadi kalau dari gambar dari depan itu senderannya itu ada di bilik itu, di tembok bilik itu, di sekitar itu. Kemudian dia seperti ngelamun ya, melamun, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi kakinya ditekuk, hanya bersender saja, tatapannya lurus ke depan. Kemudian ketika saya sapa, dia juga tidak mau menengok. Sepertinya sangat pemalu, dan ketika saya melihat aktivitas yang lain seperti hendak memasuki bilik tersebut, ternyata dia sudah ada di depan dan tidak mempersilahkan saya masuk. Tidak mempersilahkan saya masuk, tetapi saya sulit ya melihat wajahnya ya. Jadi saya ingin sekali melihat wajah dari Jadi dia posisi beliau. seperti ini ya, melarang masuk. Ya betul. Jadi tangannya ini melarang saya masuk ke dalam kamar. Saya tidak boleh masuk. Kemudian saya hanya melihat sedikit matanya ya, sedikit matanya, dan ini yang dia pegang itu Quran ya, Al-Quran. Jadi ini Qurannya memang besar, Qurannya besar, tebal, dan dia posisinya seperti ini. Mungkin karena saking gugupnya atau saking panik dan sebagainya, sampai dia memegang Qurannya pakai tangan kiri. Iya. Karena tidak menginginkan tadi Mbah Rokso masuk ya. Seperti itu. Jadi cukup sampai di sini. Cukup sampai di depan kamarnya dia saja, seperti itu. Pada awalnya ketika saya masuk, memang saya melihat ada seperti bayangan ya di sekitar sini. Kemudian mukanya dia ada di pintu sini. Lah begitu saya mau mendekat, baru dia keluar menampakkan dirinya gitu. Jadi mungkin ini juga terpaksa sekali mungkin ya. Mungkin terpaksa. Jadi wujudnya itu memang layaknya anak-anak usia yang mungkin diceritakan si Laili tadi, bahwa ada santri yang mengalami tragedi kecelakaan di situ. Ya betul. Jadi dia tidak begitu dewasa ya, masih agak sedikit ABG begitulah ya, masih remaja begitu, masih remaja. Jadi memang gaya-gayanya itu ya gaya-gaya remaja begitu, yang malu-malu gitu. Susah sekali saya ajak komunikasi, nggak mau. Saya mau tanya aktivitasnya apa aja nggak mau. Cuma sering menutup wajahnya begitu dengan Al-Quran seperti ini, dengan membelakangi badan dan sebagainya. Nah, sementara ada satu lagi ini yang bikin saya penasaran, ini adalah makhluk ini. Wah, ini kayaknya nampak lebih menyeramkan, Mbah. Iya betul. Jadi ada makhluk yang memang ini wujudnya hitam semua ya. Tapi memang bentuknya itu kayak bayang-bayang. Jadi kayak apa sih? Kayak asap berjalan gitu ya, kayak awan bergerak seperti itu. Jadi dia itu keluar dari, sepertinya di situ ada semacam sumur ya. Ada semacam sumur. Tidak jauh dari bilik berarti. Tidak jauh dari lokasi itu ada semacam sumur, dan saya melihat dia itu berputar-putar di sekitar sumur itu. Kadang dia masuk, kadang dia keluar, tapi badannya lentur begitu. Badannya lentur. Jadi kalau ada tembok seperti ini, dia bisa membentuk tembok badannya ya. Gitu. Iya, tetapi yang tidak bisa dirubah ini adalah wajahnya. Wajahnya tidak bisa dirubah. Jadi ini kepalanya botak ya. Kepalanya botak, dan di sini kayak ada semacam apa sih, luka ya di sini ya, di kepala botaknya ini ada luka, dan ini rambutnya ini sepertinya rambut ini memanjang, cuma ini memang seperti awan-awan semua, kayak asap seperti itu, kayak asap, dan dia bergerak terus. Dan bergerak, itu berwarna putih atau hitam? Hitam semua, iya hitam semua, dan saya lihat ini hidungnya kayak paruh burung ya. Hidungnya kayak paruh burung seperti itu, dan ini janggutnya agak mancung ke depan. Dan dia seringnya itu bahagia di alamnya dia ya. Jadi menyeringai gitu. Iya, bahagia. Jadi dia itu bergeraknya itu berputar-putar. Kadang melilit kayu, kadang melilit tembok, kadang melilit benda-benda yang ada di sini. Suka melilit. Suka dililit kayak gitu.
masuk dengan kondisi tubuhnya yang menempel berarti ya. Iya betul. Jadi kalaupun dia masuk ke sumur ya dia bergeraknya mengelilingi lubang sumur itu. Nanti keluarnya pun seperti itu. Jadi tidak naik turun, tidak lurus kayak gitu. Jadi dia suka berputar-putar, gerakannya berputar-putar, melilit sesuatu, bergerak lagi dan berpindahnya cepat, berpindah-pindah. Dan makhluk ini juga ada di bilik 13, Mbak. Jadi makhluk ini sebetulnya dia yang sering menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti santri-santri yang ada di situ. Hanya sesaat seperti itu, terutama yang ada di sekitar air ya, tempat untuk mengambil air ya, mengambil air di situ. Jadi dia hanya menampakkan diri sebentar, kemudian dia berpindah lagi ke lokasi yang ada di sekitar situ begitu. Jadi kalau saya lihat makhluk ini dinamis ya, dia nggak pernah diam, jadi bergerak terus, tidak pernah berdiri diam, tidak pernah bergerak terus, dan dia seperti melilit sesuatu yang dilaluinya. Ya, jadi bergeraknya itu dengan melilit benda-benda yang ada di perjalanannya begitu. Nah, kalau tadi yang diceritakan Laili ini ada sosok yang terbang berwarna putih, tiba-tiba masuk ke bilik 13 itu. Ini yang mana, Mbak? Apakah sosok yang ini? Ya, jadi bisa jadi demikian, tapi kalau saya lihat memang informasi yang didapat masih sangat sedikit ya. Jadi diajak bicara belum mau, kemudian diajak komunikasi juga tidak mau, dan sangat menutup diri, sangat pemalu begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari pertama kali kita memasuki alam gaib ini, sudah terjaga sosok yang putih, tinggi gitu ya, tinggi panjang, kemudian pecinya juga tinggi seperti itu. Kalau yang awal itu memang putih juga itu? Sama putih juga ya. Yang jelas yang ada di bilik 13 sosok ini ya? Sosok ini ya, dan tidak mau ada satu orang pun masuk, bahkan dari dari segi gaib gitu ya, gaib pun nggak boleh masuk ke situ. Oke, berarti dari sisi gaib pun dia sudah melarang. Sudah melarang sampai ya. Akhirnya mungkin ketika ada yang memaksa masuk situ, efeknya kesurupan. Meskipun ini anak kecil tetapi energinya kuat, Mas. Ya, energinya kuat. Jadi saya tadi setelah didorong sama makhluk yang pertama, ini pun bisa mendorong kayak gitu. Jadi sudah ada energi. Jadi 3 kali kalau nggak salah saya terdorong ke belakang oleh energinya ini gitu. Ketika saya maju lagi, maksudnya mau berkenalan, mau komunikasi, malah didorong lagi. Nah, terakhir akhirnya keluarnya yang seperti ini. Jadi ya kita sopan lah ya, sopan santun sama sesama ini. Jadi kalau memang nggak boleh masuk ya sudah nggak boleh masuk gitu. Berarti memang ada satu sosok yang memang melarang masuk di bilik 13 itu ya. Jadi ketika memaksa untuk masuk ya resikonya tadi ya. Oke, sahabat Posmis, itu dia penjelasan dan deskripsi dari Mbah Rokso dengan apa yang ada di bilik 13. Untuk sahabat Posmis yang mau kisah mistisnya ditampilkan atau diceritakan ulang di Posmis, kirim saja ke email sebayufm sebayu94fm@gmail.com. Atau untuk kalian yang mau datang langsung ke Sebayu untuk berbagi cerita mistis, cerita seram, bisa chat saja di WA Sebayu di 0813 2999 8694. Nanti admin kita akan menghubungi kalian lebih lanjut. Demikian Posmis saya hadirkan untuk Anda semuanya. Sampai jumpa dalam kisah misteri selanjutnya di Posmis.